الصيام وجعله من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أو كما قال. Hadratul Islam para ulama, sekalian para kiai, sekalian para asatidz sepuh, utamanya tokoh masyarakat wonten perumahan menika. Tanpa terkecuali dalam kisah waqona menjaga supaya kepada kafir musola al-muslimun ingkang kula sanget hormati ugi sedaya pengurus musola, anak-anak pengajar musola yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah ibadah sholat isya sekaligus ibadah sholat tarawih daripada ibu anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Pertama-tama diizin surghanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kula panjenengan tansah diberkati oleh Allah sehingga kita bisa sama-sama menunaikan ibadah sholat isya secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih. Berdoa semoga seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan hingga memasuki malam ini betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khotimah. Amin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kepada kita sedaya inggih menika al-Hudin Islam. Hadirin para rawuh ingkang mulia, perjalanan waktu tak terasa sampai detik hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-11 selama di bulan suci Ramadan. Ibarat sebuah turnamen sepak bola, malam ini kita sudah masuk di malam babak semifinal. Tidak semua peserta bisa bertahan tetap istiqomah. Kenapa? Karena malam ini merupakan babak semifinal. Tidak-tidaknya kita tetap semangat dalam menjaga ibadah sholat sunnah tarawih kita sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Tidak hanya di awal-awal saja kita semangat, namun memasuki babak yang kedua semangat itu terus kita bawa, karena jaminan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah sholat tarawih secara istiqomah semata-mata karena panggilan iman dan mengharap ridha Allah, maka jaminannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 sukses yang harus kita raih ketika memasuki bulan suci Ramadan. Pertama, sukses puasa kita. Sejak awal hingga hari ini kita berusaha untuk tetap istiqomah menjalankan puasa selama di bulan suci Ramadan.
agar puasa kita bisa mengantarkan menuju pribadi orang-orang yang bertakwa, maka kualitas puasa tahun ini mari kita tingkatkan. Tidak cukup hanya sekedar tidak makan, tidak minum pada saat-saat yang dilarang, tapi bagaimana kita berusaha ketika puasa menyelamatkan anggota tubuh kita, jangan sampai menjalankan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bila perlu kita berusaha menjaga sesuatu dari hal-hal yang menghapus pahala ibadah puasa kita. Satu di antaranya ketika puasa, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang muhbitah, hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa. Satu di antaranya al-kibbu. Ketika puasa, mari jangan sampai menjadi orang-orang yang suka dusta. Tidak cukup hanya al-kibbu, jauhi an-namimah. Jangan sampai jadi orang yang suka mengadu domba. Tidak cukup hanya itu al-ghibah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka ghibah. Wan nadhru bisahwa, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Wal yaminil ghamus, sumpah palsu. Wa qaulaz zur, ucapan-ucapan yang jorok. Kita berusaha mampu mengendalikan itu semuanya biar kualitas puasa kita betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan tujuan Allah memerintahkan kita menjalankan puasa la'allakum tattaqun, agar kita betul-betul menuju pribadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua langkah agar kita mampu menyempurnakan nilai ketakwaan itu. Satu di antaranya at-takhalli an kulli ghaflah. Setiap saat, setiap waktu, mari kita berusaha menjauhi hal-hal yang tercela, akhlak-akhlak yang madhmuman, mari kita hilangkan. Tidak cukup hanya itu, at-takhalli an kulli fadilah. Berusahalah dengan sekuat tenaga menghiasi akhlak-akhlak yang terpuji. Jika dua itu bisa kita lakukan, insya Allah akan jadi kita merasakan kemana besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan Allahu hadirun, Allahu nadirun. Allah maha menatap, Allah maha melihat. Jika itu sudah kita rasakan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang mampu menyelamatkan seluruh anggota tubuh kita. Jangan sampai menjalankan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses yang kedua, semoga ibadah sholat tarawih kita sukses. Semangat sejak awal mari kita bawa sampai babak semifinal, lebih-lebih pada saat masuki putaran Ramadan yang terakhir. Justru semangat itu kita bawa sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Setidak-tidaknya kita mampu hidup-hidupkan malam, utamanya malam-malam ganjil, untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, andai kata saya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada malam ini, apa yang hendak saya baca ya Rasul? Kata Rasulullah SAW kemudian menjawab, ya Aisyah, andai kata malam ini bertemu dengan malam Lailatul Qadar, berbanyaklah memohon, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Inti permohonan itu semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sukses tadarus Al-Qur'annya. Salah satu aktivitas yang harus kita tingkatkan ketika memasuki bulan suci Ramadan, mari kita berbanyak membaca Al-Quran.
Tidak cukup hanya kita baca, kita pelajari Al-Quran. Karena mereka yang senantiasa menjadi kelompok orang-orang yang suka membaca Al-Quran, kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang dirindukan surga. Makanya para jamaah, ketika Ramadan tahun ini menghampiri kita, ketika Allah takdirkan malam ini bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu artinya sebuah kesempatan emas bagi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak di antara tetangga kita, teman kita, tahun lalu kita bisa berjamaah di mushola al-muslimun, namun di tahun ini seberapa banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat buat kita semuanya. Ketika Allah takdirkan bertemu dengan Ramadan tahun ini, jangan kau sisakan dosamu, jangan kau sisakan kesalahan. Mari kita tingkatkan semangat ibadah, semangat membaca Al-Quran, semangat tilawatul Quran. Tidak cukup hanya itu, memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Satu di antara tanda orang yang bertakwa, mereka suka bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Bukankah kita menyadari sedekah yang paling utama, kata Rasulullah, sedekah yang kita keluarkan pada saat memasuki bulan suci Ramadan. Setidak-tidaknya kita programkan dana untuk memperbanyak sedekah, agar dengan sedekah itu kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses i'tikafnya, sukses zakat fitrahnya, insya Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita menjadi finalis Ramadan yang terbaik, sehingga Allah berkenan ketika masuk di 1 Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa punya salah dan dosa. Seluruh kultum apa yang sudah saya sampaikan, semoga sertai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.